Nah, kita lanjutkan ceritanya. Di kisah Boruto 2 Blue Vortex, nakama tengah dilandai badai konflik yang tak berkesudahan kan. Boruto Uzumaki kini menjadi buruan sekaligus harapan terakhir, berdiri di ujung tandus pertarungan melawan Jura, sebuah bentrok yang hampir mustahil dimenangkannya tanpa bantuan apapun. Di balik bayang-bayang pertempuran, Kawakito menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya terbuka kan, sementara Eida mengawasi dari kejauhan dengan rencana yang tak terduga. Di tempat lain, Himawari menyimpan potensi dahsyat warisan Kurama dan darah Hyuga, sementara Sarada dengan Mangekyo Sharingannya itu bersiap melompat ke medan perang lagi tuh. Ancaman terbesar justru datang dari para Shinju yang terus bergerak satu persatu mengincar setiap pemilik cakra Otsutsuki. Tak ada kata aman nih, bahkan Code yang dulu menjadi ancaman utama kini justru terlihat seperti pion kecil di papan catur lebih besar lagi. Asin Koji, pemimpin misterius itu tahu betul waktu itu hampir habis. Sisi kematian Boruto terus menghantuinya. Satu-satunya jalan mungkin itu adalah pengorbanan terakhir. Dari bayang-bayang tersebut tuh sepertinya mungkin aja akan ada plot twist tentang karma Boruto loh. Ya, sini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT yang diaktif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex maupun manga lainnya, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey, nanti kita akan review versi bahasa Inggris, anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula, oke? Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang nih nakama, di tengah panasnya konflik di dunia Boruto 2 Blue Vortex ya, suasana makin tegang saat pertarungan antara Boruto dan Jura itu memanas pula. Situasi ini tampak nyaris tanpa harapan untuk Boruto sih. Semua tanda menunjukkan bahwa ia tidak memiliki peluang menang sama sekali, kecuali sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam kondisi seperti ini, spekulasi pun bermunculan. Apakah Kawaki dan Eida akan turun tangan secara langsung? Kawaki sih tampaknya menjadi sosok yang paling mungkin muncul ya. Limiternya yang belum dilepas masih menjadi bahan misteri. Bisa jadi itulah kartu truf dalam pertarungan kali ini. Terlebih ada petunjuk bahwa Kawaki dan Boruto pernah bersekutu, jadi kehadirannya itu bisa sangatlah menentukan di tempat tersebut. Sementara Eida itu sepertinya tidak akan ikut terjun ke medan pertempuran secara langsung ya. Mungkin hanya akan ngebantu secara tidak langsung di sana, seperti yang beritahu lokasi Boruto pada Kawaki. Tapi juga tidak lebih dari itu ya. Menggunakan kekuatan omnipoten sekali lagi itu tampaknya bukanlah langkah yang akan diambil. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika pertarungan Boruto dan Jura itu telah selesai, apakah Jura akan ngeburu Kawaki dan juga Code sendiri? Ya, jawabannya itu bergantung pada bagaimana akhir dari pertarungan ini. Kematian Boruto itu kecil kemungkinannya sebagai tokoh utama ya, yaitu hampir pasti tidak akan benar-benar mati. Namun kalah dan kabur adalah kemungkinan yang masuk akal. Jika Jura berhasil menyingkirkan Boruto dan juga Kashin Koji, sosok penting bagi Boruto sendiri nih, maka target berikutnya kemungkinan itu adalah Kawaki. Untuk Code, ya itu kayaknya tidak begitu peduli ya. Jura pernah punya kesempatan ngebunuhnya tapi memilih tidak nih. Ia menunjukkan bahwa Code mungkin bukanlah prioritasnya. Justru Himawari bisa jadi target utama untuk Jura. Mengingat ya nakama, sejak awal dialah yang paling diincar. Nah, di sini muncul juga pertanyaan yang seru. Apakah Kashin Koji akan ikut campur untuk ngebantu Boruto ngelawan Jura? Dengan kenyataan ya bahwa Koji pernah melihat visi Boruto mati, jika tetap maju itu ada kemungkinan besar bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Bahkan ia mungkin siap mengorbankan dirinya demi Boruto, bukan karena punya kekuatan yang sebanding dengan Jura, tapi karena Jura tampaknya lebih menghargai informasi dan eksistensi Koji dibanding Boruto sendiri. Jadi menawarkannya dirinya sebagai pengganti mungkin bisa menjadi tawaran yang diterima Jura tuh. Jika itu terjadi nakama, Koji mati, Boruto bisa aja selamat kan? Pahit memang, tapi masuk akal dalam cerita yang menuntut
konsekuensi dari keputusan gegabah Boruto sendiri. Masih memungkinkan ya jika Kashin Koji itu memiliki plot twist lain. Apakah dia benar-benar 100% ngebantu Boruto atau malah ada agendanya tersendiri. Nah selanjutnya nakama, bagaimana reaksi Gaara ketika tahu Yodo putri angkatnya itu tewas nih. Yodo itu memang bukanlah karakter yang menonjol memang, tapi bagi Gaara dan anggota keluarga desa Sunagakure seperti Shinki dan Araya, kematiannya jelas adalah pukulan telak nih. Araya karena rasa cintanya, Shinki karena rasa bersalah. Yodo berkorban untuk menyelamatkannya. Bahkan bisa jadi Shinki menjadi orang pertama yang pulih dari efek pohon Shinju. Dari situ bisa mendapatkan kekuatan baru yang penting untuk alur cerita ke depannya. Jika ada yang layak dapat sorotan lagi, tentu itu adalah Kazekage Gaara kan. Akan sangat menarik jika ia kembali aktif dan ngebawa pasir ngebantu Konoha melawan ancaman para Shinju sendiri. Bahkan kalau Gaara bisa memulihkan kekuatannya seperti dulu ya, bisa jadi angin segar bagi tim aliansi. Namun cerita kali ini mungkin akan lebih fokus pada generasi-generasi baru. Jadi mungkin Shinki lah yang lebih relevan ketimbang Gaara untuk sekarang ini kan. Yaitu bisa lebih masuk akal lagi sih. Di sini juga ada pertanyaan lain, mungkin Himawari dan Daemon akan saling bertarung di masa depannya. Saat keduanya bertemu pertama kali ya, sempat ada isyarat memang bahwa ini bisa saja terjadi. Dalam sebuah sesi Q&A terungkapkan bahwa Daemon tertarik pada kombinasi gen unik yang dimiliki Himawari, gabungan klan Hyuga dan juga Uzumaki. Gabungan ini berpotensi menciptakan kekuatan besar. Belum lagi jika ditambah dengan keberadaan Kurama yang kini ada di dalam diri Himawari. Potensi besar itu tampaknya akan meledak dalam waktu yang dekat ya nakama. Hima bukan lagi anak kecil biasa. Waktunya bersinar jelas akan segera tiba. Meski saat ini mereka berada di pihak yang sama, situasi bisa saja berubah kan. Daemon yang setia pada Eida bisa saja pindah kubu jika ancaman terhadap kakaknya itu juga menguat. Misalnya daripada Shinju, jika itu terjadi pertarungan antara Daemon dan Himawari bukanlah mustahil. Justru momen seperti itu akan menjadi cara ideal untuk menunjukkan kekuatan tersembunyi dari Himawari kan. Bakalan menarik tuh. Lalu bagaimana nih jika Naruto dalam mode Baryon itu juga turun tangan? Bisakah dia itu menghadapi Jura dan para Shinju tanpa kesulitan? Pertanyaan ini jelas memicu diskusi menarik ya, karena level kekuatan dalam diri Boruto itu seringkali membingungkan pula. Nah awalnya para Shinju itu tampaklah menakutkan loh, itu sempat ngebuat Boruto aja kewalahan. Matsuri mengalahkan Gaara, tapi di momen lain mereka terlihat biasa aja kan. Mungkin kekuatan mereka itu tergantung pada pengguna sebelumnya dan tidak sekuat yang dikira ya. Jadi jika Naruto kembali dengan mode Baryon, bisa jadi itu cukup untuk menghadapi Jura dan juga lawan-lawannya. Namun itu tetap ada peluang bahwa dia butuh tambahan kekuatan baru atau bahkan bantuan lain. Segalanya itu masih belum pasti cuy. Nah dengan konflik yang terus berkembang dan banyak karakter yang punya potensi untuk naik panggung ya di kisah Two Blue Vortex ini, itu benar-benar masih fase yang akan mendebarkan nakama. Setiap keputusan bisa ngebawa konsekuensi besar. Setiap karakter tampaknya menyimpan kartu tersembunyi masing-masing. Jadi itu tinggal menunggu waktu hingga semuanya terbuka kan. Nah jika Naruto dalam mode Baryon melawan para Shinju, kemungkinan besar ia punya keunggulan yang sangatlah jelas. Mode Baryon itu adalah salah satu transformasi paling kuat yang pernah ditampilkan di seluruh seri. Bukan hanya meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan persepsinya secara drastis, tapi juga mampu mengurangi harapan hidup lawannya hanya dengan satu pukulan. Nah dalam pertarungan 1 lawan 1, Naruto itu kemungkinan besar bisa mengalahkan sebagian besar Shinju tanpa kesulitan berarti kan. Tapi memang masalah utamanya adalah durasi dalam model ini. Kita sudah tahu bahwa mode Baryon menguras energi hidup Naruto dan Kurama secara bersamaan, yang bahkan ngebuat Kurama aja mati terkuras kan energinya. Jika digunakan lagi taruhannya sangatlah besar. Tidak semudah dulu, apalagi kalau cuma para Shinju menyerang bersama-sama atau menggunakan strategi khusus. Bahkan mode Baryon pun juga jelas bisa kewalahan. Dalam kondisi seperti itu nakama, bisa aja Naruto butuh bantuan tambahan atau peningkatan kekuatan lainnya. Sekarang kita lanjut bagaimana pertanyaan lainnya. Apa pendapat kita tentang kemungkinan Daemon dan Eida berkhianat? Kalau mereka merasa pihak Boruto tak bisa menang pula.
Nah ini salah satu teori yang makin sering diperbincangkan belakangan ini cuy. Alasannya Aida dan Demon tuh sudah terbukti ngebuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. Mereka memang sekarang ada di pihak Konoha, tapi bukan berarti mereka itu setia. Aida itu gabung cuman karena suka sama Kawakiya, dan Demon ikut Aida kemanapun karena kakaknya. Kalau keadaan makin memburuk, bukan hal aneh kan kalau Aida memutuskan kabur bersama adiknya demi keselamatan keduanya. Nah bisa dibilang itu lebih parah lagi kan, mereka bisa aja pindah kubu kalau itu bisa menjamin keamanan mereka. Demon sama sekali nggak punya keterikatan emosional dengan Boruto atau bahkan Konoha. Motivasinya itu cuma Aida. Kalau Aida bilang pergi, dia pasti ikut. Ini bikin mereka jadi sosok yang sangat berbahaya loh. Meskipun sementara ini mereka itu terlihat baik-baik saja, sebenarnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya pula. Nah pertanyaan lanjutan datang dari informasi sebelumnya. Menurutnya mungkinkah Himawari suatu saat melampaui Boruto dan juga Kawaki? Ini jelas menarik. Sejak awal seri itu Hima itu memang karakter pendukung, tapi perlahan dia mulai dapat sorotan lebihan, terutama lagi setelah terungkapkan fakta bahwa Kurama sekarang ada dalam dirinya. Ekspektasi para penggemar langsung melonjak sekarang ini. Kalau Kurama bisa melatih dan membimbingnya dengan baik, Himawari bisa jadi salah satu ninja terkuat di dunia kan. Yang bikin Himawari istimewa itu adalah garis keturunannya. Dari pihak Kaguya dia mewarisi pihak Kugan, dan dari pihak Uzumaki dia punya daya tahan dan cakra luar biasa, termasuk potensi dalam teknik penyegelan. Kalau ditambah Kurama, itu kombinasi yang sangatlah eksplosif besar loh. Kalau dia dilatih dengan serius, diberikan ruang berkembang dalam cerita, bukan mustahil dia bisa melampaui keduanya atau bahkan seimbang dengan Kawaki kan. Itu merupakan sesuatu yang menarik ke depannya. Di sini juga diinformasikan gimana pendapatnya soal kembalinya Sarada. Peran apa yang bakal dia mainkan sekarang ini saat Boruto dalam bahaya besar. Ingat ya, kembalinya Sarada memang sudah sangat dinanti-nantikan. Karena sejak awal ya, sejak dia membangkitkan Mangekyo itu, banyak yang yakin dia bakal punya peranan sangat penting di kisah ini. Meski jauh ini kemunculannya itu masih terbatas, tapi dia udah nunjukin kalau dia itu siap melindungi Boruto bahkan jika harus ngelawan Kawaki kan. Di titik ini dalam cerita, dengan Boruto sedang menghadapi Jura dan dalam kondisi terdesak, bukan hal aneh kalau Sarada muncul untuk ngebantu lagi. Mungkin belum sekarang ya, tapi pasti dalam waktu dekat ketika dia sudah pulih dari pingsannya. Bisa juga salah jadi kunci untuk memicu teknik baru atau ngebangkitan ingatan penting dalam diri Boruto. Mirip seperti yang dulu terjadi antara Naruto dan juga Sasuke. Nah kembalinya Sarada itu bukan cuma sebagai teman lama, tapi kemungkinan besar akan sangat berpengaruh dalam perkembangan ceritanya. Di sini ya nakama, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada kemungkinan mantan anggota Kara kembali muncul di cerita? Ini pertanyaan yang cukup menarik sih. Meski sebagian besar anggota Kara sudah mati, masih ada peluang beberapa dari mereka itu kembali dengan cara tertentu. Misalnya Delta. Belum ada pernyataan pasti soal nasibnya. Ada juga teori bahwa Amado mungkin menyimpan backup kesadaran beberapa anggota. Belum lagi pengikut Boro yang dikenal punya aliran sesat tersendiri. Selain itu Kara sebagai organisasi yang punya teknologi canggih, sangat memungkinkan ya kalau muncul semacam versi baru dari Kara sendiri. Entah itu regenerasi, cloning, atau generasi penerus dengan tujuan yang sama pula, mendorong evolusi manusia. Jadi menurut kita bisa aja ada kemunculan kembali dari Kara, entah lewat karakter lama yang hidup lagi atau tokoh baru yang mewarisi semangat dan teknologi mereka. Itu semuanya bakalan menarik ke depannya sih. Karena itulah epilog ke depannya bakalan seru jika seperti ini nakama. Keadaan dari Boruto dan juga Kawaki serta Kashin Koji sekarang itu, ketiganya benar-benar dinantikan aksi mendatang. Apalagi Boruto yang menghadapi Jura kan. Kemenangan melawan Ego Jupiter tersebut sepertinya akan sulit dan mungkin harus dibayar mahal pada pengorbanan khusus. Sementara itu Sarada, Himawari, Mitsuki itu sepertinya akan dinantikan. Apakah mereka itu akan ngebantu mereka atau mereka itu malah pergi meninggalkan area tersebut. Setelah Mangekyo Sharingan Sarada itu aktif, nah mungkin masih akan ada peran dari Sarada ke depan untuk ngebantu Boruto dalam rangka menghadapi Jura, karena kondisi mereka sebenarnya juga sudah kritis kan. Itulah kenapa menariknya bisa aja di chapter
chapter mendatang akan ada plot twist yang lebih menarik lagi nakama, entah itu untuk para Ego Jubi sendiri atau bahkan untuk Boruto yang bisa aja selamat dari serangan-serangan mematikan juragan. Itu bakalan menarik sih, karena itu jika kita simpulkan di cerita ini dalam 3 paragraf nakama, Boruto to Blue Vortex telah memberikan cerita tingkat yang lebih gelap dan lebih intens lagi. Boruto yang dulu hanya dirasa sebagai penerus Naruto kini harus membuktikan diri pejuang mandiri di tengah ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dengan sekutu yang terpecah dan musuh yang makin kuat lagi, keputusan yang diambil akan menentukan nasib dunia kan. Karakter seperti Mawari, Sara dan Kawaki perlahan mengambil alih peran sentral, menunjukkan bahwa generasi lama itu harus mulai memberikan jalan. Namun warisan kekuatan dan pengorbanan mereka seperti pengorbanan Kashin Koji menjadi fondasi bagi pertempuran selanjutnya, ancaman Shinju dan juga yang lain sebagainya itu akan membuktikan bahwa generasi ini tidaklah main-main. Di tengah semua ketegangan itu nakama, satu hal yang pasti, dunia shinobi sedang berubah nih. Ancaman tidak hanya datang dari para Ego Jubi, tetapi entitas yang lebih besar di balik layar semuanya, para Otsutsuki nakama. Dan ingat, di antara kisah Boruto ini ada satu dewa Otsutsuki yang digadang-gadang memiliki kekuatan luar biasa. Dia lebih lama dari Ishiki dan lebih lama dari Kaguya. Namanya adalah Shibai Otsutsuki. Ya, ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto to Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang tanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again. Oh.